saya ingin menyampaikan bahwa guru itu layaknya orang tua. Guru itu seperti orang tua. Ada berbakti kepada orang tua, begitu juga ada berbakti kepada guru. Bagaimana cara kita berbakti kepada guru kita? Ya. Yang pertama adalah dengan mendoakan guru kita. Mendoakan apa? Mendoakan supaya diampuni dosa-dosanya, mendoakan supaya guru kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara berbakti yang pertama. Yang kedua, caranya supaya seorang murid itu, seorang santri itu dianggap berbakti kepada gurunya, kepada kiainya, adalah dengan mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan oleh gurunya, para jamaah. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan orang itu semakin takut, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbalas jasamu, tidak terbatas budimu, dengan hadirmu di dalam hidupku, menjadikan pelita di dalam kolbu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitna ala al-iman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizukna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Yang kami hormati sesepuh keluarga keturunan dari Mbah Abdus Somad dan Mbah Aisyah, tamu undangan, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para hafidh terutama. Alhamdulillah di siang hari ini kita sekalian dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan yang sangat istimewa sekali, ya. Berkumpul di sini dalam rangka kirim doa untuk Mbah Aisyah dan juga Mbah Abdus Somad. Oleh karenanya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya panjenengan sekalian di siang hari yang sangat terik merelakan diri, meluangkan waktu, melangkahkan kaki, ya, panas-panas niki, penteng kula niki wau. Semuanya ini adalah dalam rangka cinta kepada orang soleh, kepada guru kita. Oleh karenanya kita mengucapkan banyak terima kasih. Sedikit tentang Mbah Abdus Somad. Jadi beliau ini, saya ini mantu para jamaah, jadi ya ceritanya ya sedikit-sedikit. Mbah Abdus Somad ini konon beliau ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Leres apa buatan? Masya Allah. Kemarin itu saya diajak sama ibu mertua, Bunyai. Jadi keliling ke santri-santri yang sudah S3 semuanya. S3, sangat sepuh sekali. Kalau nggak S3, SB, sepuh banget. Masya Allah. Jadi mereka semuanya cerita, ini
Bu As, bilangnya Bu As atau Nyai As begitu, saya kurang. Jadi sudah sepuh lah ini, berarti Masya Allah beliau ini perjuangannya sejak zaman dulu ya, mengajarkan Al-Quran, dan ini masuk dalam kategori sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga menta'allam, belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Jadi ada dua hadis yang ini disandang oleh pendahulu kami, Mbah Abdus Somad dan juga Mbah Aisyah. Mereka keduanya jelas mengajarkan Al-Quran. Kemudian Mbah Abdus Somad sendiri, beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, yang dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwasanya saat itu ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menyebutkan, Inna lillahi ahlina minan nas. Kemudian sahabat bertanya, faqila man ahlullahi minhum ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khossatuh. Jadi Rasul mengatakan ada sebagian dari kalangan manusia, mereka ini adalah orang-orang yang istimewa, yang spesial, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menyebutkan, ahlul Quran hum ahlullahi wa khossatuh. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Mbah Abdus Somad ini adalah orang yang menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ini mudah-mudahan memotivasi kami selaku keturunannya begitu ya. Ini sudah generasi keberapa ini? Kalau saya ini cucu menantu ya. Mudah-mudahan keturunan kami, anak-anak kami ya istiqomah, konsisten melanjutkan perjuangannya Mbah Abdus Somad dan juga Mbah Aisyah. Oleh karenanya di kesempatan kali ini para jamaah, saya ingin menyampaikan bahwa guru itu layaknya orang tua. Guru itu seperti orang tua. Ada berbakti kepada orang tua, begitu juga ada berbakti kepada guru. Bagaimana cara kita berbakti kepada guru kita? Ya. Yang pertama adalah dengan mendoakan guru kita. Mendoakan apa? Mendoakan supaya diampuni dosa-dosanya, mendoakan supaya guru kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara berbakti yang pertama. Yang kedua, caranya supaya seorang murid itu, seorang santri itu dianggap berbakti kepada gurunya, kepada kiainya, adalah dengan mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan oleh gurunya, para jamaah. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan orang itu semakin takut, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara kita berbakti kepada guru kita, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan oleh guru kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini singkat-singkat saja karena sudah tentang ini. Yang ketiga, cara berbakti adalah dengan mengajarkan kembali. Nah, ini dengan mengajarkan kembali ilmu yang sudah pernah dipelajari dari guru kita. Nah, ini masuk dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salas.
Jadi kalau anak Adam ini meninggal dunia, anak Adam ini berarti bukan hanya Qabil Habil, bukan para jamaah. Ya kita semuanya ini keturunan dari Nabi Adam ini, manusia maksudnya, jika mereka meninggal dunia, maka terputuslah amal taklifinya. Sudah, kalau orang sudah masuk kubur, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa baca Al-Quran lagi, secara umum tidak bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan lagi, apalagi sampai ke Mekah melaksanakan haji dan umroh, tidak bisa para jamaah, sudah meninggal dunia, terputus amal ibadah taklifinya. Namun ada amalan-amalan yang itu tetap mengalir pahalanya. Dalam hadis ini disebutkan 3 perkara. Ya. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wakaf. Orang nyumbang tanah dibuat wakaf untuk pondok pesantren. Nah, ini untuk masjid, untuk tempat menghafal Al-Quran. Nah ini, selagi tempat itu digunakan untuk tujuan wakaf yang diniatkan oleh orang yang mewakafkan, maka orang ini walaupun meninggal sudah lama, setahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ratusan tahun, selama tempatnya itu dimanfaatkan, maka orang ini akan terus mendapatkan pahala. Yang kedua adalah wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini tadi poinnya di sini, ya. Seorang santri yang sudah ngaji, sudah belajar kepada kiainya, setelah dia mengamalkan ilmunya, kemudian tidak hanya itu, tidak cukup dengan itu saja, dia mengajarkan kembali ilmu yang sudah pernah dia pelajari, ya. Maka dia juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang mengajarkannya ini, gurunya bagaimana? Sama, mendapatkan aliran pahala. Ilmun yuntafa'u bihi. Imam An-Nawawi itu meninggal sudah berapa ratus tahun yang lalu itu. Sampai sekarang ilmunya masih dimanfaatkan. Imam As-Suyuti, pengarang tafsir, itu sudah meninggal berapa ratus tahun yang lalu itu. Ya, karena kitabnya masih diamalkan, diteruskan dengan sanad begitu, maka beliau ini mendapatkan aliran pahala, ya. Jadi cara berbakti yang ketiga adalah dengan mengajarkan kembali ilmu yang sudah dipelajari dari guru kita. Yang keempat, para jamaah, cara berbakti kepada guru kita adalah dengan melakukan ziarah kubur. Jadi panjenengan ini insya Allah termasuk golongan santri-santri, murid-murid yang berbakti kepada gurunya. Nggih, nggih, insyaallah ngoten nggih. Lah nggih, bagaimana tidak panas-panas. Yo gak ono sing bayari. Enten sing nyangoni ta niki. Mungkin beli disangoni kali anu Gus Idrus nanti. Kali Leus, kali napa? Umi. Ning Us. Wow, disangoni mutiara kula tingali niku. Masya Allah, pirang gram niku? Langgi, Masya Allah. Ini di saat ini ku mboten semerap, pajeng pinten mboten semerap kula. Paling saged damel umroh paling. Amin insya Allah. Jadi panjenengan dengan ketulusan hati berangkat dari rumah masing-masing. Ada yang naik mobil, oh iya, ada yang naik sepeda motor, ada yang ngukur dalan. Ngukur dalan ya, mboten ngukur ngeten, ngukur dalan ya. Bahwa berbagai macam buah-buahan ini, kalau hitung wonten be pirang jenis niki, enten jeruk, enten semongko, enten salak, enten es tebu, enten nama niki roti, Masya Allah. Nggih. Lah niki, nek mboten keranten cinta kepada guru, tidak akan hatinya tergerak. Masih yo soge, masih yo parek, masih yo waktunya luang, tidak akan datang para jamaah. Tapi karena panjenengan ini cinta kepada guru panjenengan, nggih, walaupun jauh, walaupun panas, walaupun melarat, gak duwe nopo-nopo, tapi diselak-selakno. Nggih. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi datang ziarah kubur.
Oleh karenanya harapan kami selaku keluarga ini tidak hanya sekali, jangan seperti mercon duar mari ngono mari mboten nggih. Insyaallah dirutinkan. Insyaallah. Nggih, mudah-mudahan diberikan kelapangan rezeki nanti bikin tempat yang lebih nyaman begitu. Ya, seperti itu. Jadi yang keempat ini tadi ya adalah ziarah ke makam guru kita. Ini cara berbakti kita kepada guru kita. Yang kelima, yang terakhir ini ya adalah dengan cara melanjutkan perjuangan guru kita. Ini cara berbakti seorang murid kepada gurunya adalah dengan melanjutkan perjuangan agama guru kita. Jadi kalau nggih mireng cerita nggih bahwasanya Mbah Abdus Somad itu dulu konon katanya ceritanya alkisahnya itu sering diundang khotmil Quran sampai ke Surabaya ngoten nggih, ke Malang, ke Bangkuning lah. Zaman dulu para jamaah, zaman sekarang aja nggih jauh gitu kan. Tapi zaman dulu nggak tahu base ini ada apa enggak, kalau ada juga modelnya kayak gimana. Nah ini perjuangannya beliau, Mbah Abdus Somad. Ini mudah-mudahan kita sekalian diberikan istiqomah, keteguhan hati, bisa melanjutkan perjuangan beliau. Alhamdulillah ini, kalau Mbah Somad ini ya nggak tak kondisinya seperti itu. Alhamdulillah ini monggo salah satu putrinya yang kebetulan tidak lain dan tidak bukan adalah ibu mertua saya sendiri, nggih. Mana ini yang paling cantik ini? Tapi setelah istri saya, nggih para jamaah, nggak ada orangnya. Jadi monggo panjenengan yang nggak ada putra, nggak ada putri, pengen supaya bisa menghafal Al-Quran, menjadi pejuang agama, monggo. Biar nyambung, nggih, biar nyambung. Jadi Umi ini dengan saya, kita ada pondok pesantren di rumah, ada lembaga tahfidz, monggo panjenengan yang ingin putra-putrinya menjadi penghafal Al-Quran, menjadi pejuang agama, monggo datang mawon ke Leces. Kalau nggak bisa bayar bagaimana? Boten khawatir. Yang penting datang mawon, nggih. Nanti brosurnya saya sebar, tolong diambil. Jadi seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk bakti kita kepada guru kita, melanjutkan perjuangannya. Kalau dulu nggak ada pondoknya, akhirnya lari kemana-mana, ada yang ke sini, ada yang ke sana. Nah sekarang alhamdulillah di Leces Probolinggo, tempatnya Ning Us, punya Uswatun Hasanah, ada pondok tahfidz, ada pondok kitab, anak yang pinter nanti bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri. Insya Allah ya. Biar apa? Biar bisa melanjutkan perjuangannya guru. Yang punya anak, yang punya ponakan, yang punya tetangga, yang punya cucu, monggo dikirim rame-rame nanti ke sana. Begitu para jamaah, mudah-mudahan kita sekalian diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan sebagaimana sekarang kita dikumpulkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Ini kumpul bukan kumpul maksiat para jamaah. Bukan kumpul ngerasani mboten. Bukan kumpul apa ya? Bahas keeleane tonggo mboten. Tapi kumpul dalam rangka kirim doa ya, baca surat, baca Al-Qur'an, baca tahlil ya. Kita hadiahkan pahalanya kepada Mbah Abdus Somad dan juga Mbah Nyai Aisyah. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak bersama guru-guru kita ya, bersama baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi atas nama keluarga saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerauhan panjenengan, atas apa yang sudah panjenengan upayakan, makanan, hidangan nggih. Napa? Woro-woro ke santri yang lain yang kemarin belum sempat kami kunjungi, itu semuanya nanti insya Allah kalau panjenengan ikhlas akan panjenengan dapat lihat pahalanya di akhiratnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Jadi ini kami atas nama keluarga nggih para jamaah. Nggak tahu nanti ada berkatnya apa enggak ini nggih. Sawontene seadanya nggih.
Ngoten nggih, cekap semanten. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segera daftar mengaji Syahama Probolinggo, belajar ilmu yang mulia. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu yang mulia. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari.